Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Riki Wahyudi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Di topik pertama, ada gradien. Dengan mengetahui gradien suatu garis, maka kita bisa mengetahui seberapa miring garis tersebut dalam koordinat kartesius. Gradien suatu garis bisa didefinisikan sebagai M sama dengan KY per KX atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Baik, langsung saja kita ke contoh soal tentang gradien. Berapakah gradien yang melalui titik A 1,-3 dan B 5,-2? Nah, rumus dari gradien yaitu M. Nah, karena di titik A dan B, jadi MAB sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan Y2 nya min 2 dikurang Y1 nya negatif 3 dibagi X2 nya 5 dikurang 1, X1 nya 1, sehingga diperoleh 1/4. Jadi gradien yang melalui titik A dan B yaitu 1/4. Materi selanjutnya, persamaan garis lurus di bidang. Misalkan AB adalah garis yang memiliki gradien M dan memotong sumbu Y pada titik C 0, C. Misalkan PX, Y adalah sebarang titik pada AB, maka berlaku gradien AB sama dengan M sama dengan Y kurang C per X, sehingga diperoleh persamaan garis AB adalah Y sama dengan MX plus C. Jika garis AB melalui origin, maka C sama dengan 0, dan persamaannya menjadi Y sama dengan MX. Baik, langsung saja kita ke contoh soal persamaan garis lurus pada bidang. Tentukan persamaan garis lurus jika diketahui kemiringan min 1/3 dan melalui titik perpotongan di titik 0,4. Nah, diketahui gradiennya min 1/3. Nah, di titik potong 0,4. Nah, C nya sama dengan 4. Nah, rumusnya Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M nya min 1/3 kali X plus 4. Nah, untuk menghilangkan untuk menghilangkan 3 nya, kedua ruas kita kali 3 sehingga diperoleh 3Y sama dengan min X plus 12. Kemudian kita ruaskan X sehingga diperoleh X ditambah 3Y sama dengan 12. X ditambah 3Y dikurang 12 sama dengan 0. Nah, jadi persamaannya adalah X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Lanjut ke materi selanjutnya, samaan garis lurus pada ruang. Garis L yang melalui titik P1, X1, Y1, Z1 dan P2, X2, Y2, Z2 dapat diperoleh persamaan vektor garis lurus di ruang, yaitu mutlak dari X, Y, Z sama dengan nilai mutlak X1, Y1, Z1 ditambah lambda mutlak nilai mutlak dikali nilai mutlak dari X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Persamaan parameter dapat ditentukan dengan menjabarkan persamaan vektor garis lurus, yaitu X sama dengan X1 ditambah lambda dikali X2 dikurang X1. Kemudian Y sama dengan Y1 ditambah lambda dikali Y2 dikurang Y1. Kemudian Z sama dengan Z1 ditambah lambda dikali Z2 dikurang Z1. Dari persamaan parameter di atas, kita dapat menentukan persamaan garis lurus dengan menentukan lambda terlebih dahulu. Lambda sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1, atau lambda sama dengan Y dikurang Y1
per Y2 dikurang Y1 dan lambda sama dengan Z dikurang Z1 per Z2 dikurang Z1. Dengan demikian, persamaan umum garis lurus yang melalui titik P1 X1, Y1, Z1 dan P2 X2, Y2, Z2 yaitu X dikurang X1 per X2 dikurang X1, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1, Z dikurang Z1 per Z2 dikurang Z1. Karena garis lurus memiliki vektor arah yaitu A sama dengan mutlak A, B, C, maka persamaan tersebut dapat diubah dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0, C tidak sama dengan 0, dengan X kurang X1 per A, Y kurang Y1 per B, Z, Z kurang Z1 per C. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan garis lurus di ruang yang melalui titik P1, X1, Z1, Y1, Z1 dan dengan vektor arah A adalah X dikurang X1 per A, Z kurang Y dikurang Y1 per B, Z kurang Z1 per C. Baik, kita masuk ke contoh soal persamaan garis lurus pada ruang. Nah, tentukan persamaan vektoris, parameter, dan simetris yang melalui dua titik P 2,-4,5 dan Q -1,3,1. Nah, rumus dari persamaan vektoris yaitu nilai mutlak dari X, Y, Z sama dengan nilai mutlak dari X, Y, X1, Z, Y1, Z1 ditambah lambda dikali nilai mutlak dari X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Nah, nilai mutlak dari X, Y, Z sama dengan X1 nya 2, Y1 nya 4, negatif 4, Z nya Z1 nya 5 ditambah lambda dikali X2 dikurang X1, X2 nya min 1 dikurang min 1 dikurang 2, 3 dikurang negatif 4, Z2 dikurang Z1, Z2 nya 1 dikurang 5, sehingga diperoleh nilai mutlak X, Y, Z sama dengan 2, min 4,5 ditambah lambda min 1 dikurang 2 min 3, 3 dikurang min 4 jadi plus 7, 1 dikurang 5 menjadi 4. Nah, maaf ada kesalahan, ini seharusnya negatif 4. Jadi diperoleh nilai mutlak X, Y, Z sama dengan nilai mutlak dari 2, min 4,5 ditambah lambda dikali nilai mutlak dari min 3,7, min 4. Selanjutnya kita mencari persamaan parameter. Nah, rumus dari persamaan parameter X untuk X sama dengan X1 ditambah lambda dikali X2 dikurang X1. Nah, sama dengan X1 nya 2. Nah, lambda dikali X2 dikurang X1 kan sudah dicari dari persamaan vektoris. Nah, sehingga diperoleh lambda dikurang 3, 2 dikurang 3 lambda. Kemudian untuk Y min 4 ditambah 7 lambda. Kemudian untuk Z 5 ditambah 5 dikurang 4 lambda. Nah, jadi ini adalah persamaan parameter. Selanjutnya kita ke persamaan simetris. Rumus dari persamaan simetris yaitu X dikurang X1 per A sama dengan
Y dikurang Y1 per B sama dengan Z dikurang Z1 per C. Nah, X1 X dikurang 2 per min 3 sama dengan Y dikurang min 4 per 7 sama dengan 5 dikurang Z dikurang 5 per min 4, sehingga diperoleh X min 2 per min 3 sama dengan Y plus 4 per 7 sama dengan Z dikurang 5 per min 4. Nah, ini dia persamaan simetris. Materi selanjutnya, garis lurus normal atau Hesse. L yang melalui titik A, 0 dan B, 0, B, kemudian tarik garis melalui titik 0. Sedemikian sehingga garis tegak lurus dengan garis L kita namakan dengan garis OP. OP tegak lurus dengan L, persamaan tersebut dinamakan dengan persamaan garis normal. Setiap persamaan AX ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah ke persamaan Hesse. Apabila kedua ruas sama, persamaan ini dikalikan K dengan K tidak sama dengan 0, maka KAX ditambah KBX ditambah KC sama dengan 0. Jika dibandingkan dengan persamaan normal, maka diperoleh K kuadrat dikali A kuadrat ditambah K kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 1 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh K sama dengan plus minus 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk nilai K positif jika C nya negatif, dan untuk nilai K negatif jika C nya positif. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal persamaan garis normal atau Hesse. Ubahlah persamaan garis min 6x min 6x dikurang 8x dikurang 4 sama dengan 0 ke dalam persamaan garis Hesse. Min 6x min 8 dikurang 8x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan min 1 sehingga diperoleh 6x plus 8x plus 4 sama dengan 0. Nah, rumus dari persamaan Hesse yaitu K sama dengan 1 per akar K kuadrat plus B kuadrat plus minus 1 per akar kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian K sama dengan plus minus 1 per A nya 6x dan B nya 8x. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. K sama dengan plus minus 1 per akar 36 ditambah 8 kuadrat 64 dan di sini, sehingga diperoleh K sama dengan plus minus 1 per akar 36 ditambah 64 100, sehingga diperoleh K sama dengan plus minus 1 per 10. Akar dari 100 yaitu 10. Nah, karena si C nya atau 4 bernilai positif, maka yang kita ambil negatif, sehingga K nya sama dengan min 1 per 10. Nah, ini dia persamaan garis normal atau Hesse. Kita ke materi selanjutnya, jarak sebuah titik ke garis lurus di bidang. Diberikan garis L ekuivalen AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dan titik P X1, Y1, maka jarak titik P ke garis L ditulis D dalam kurung P, L adalah panjang dari P ke titik proyeksi dengan lurus titik tersebut di garis L. Nah, D P, L sama dengan plus minus AX
ditambah B Y1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tanda plus minus di depan tanda akar dipilih sedemikian sehingga jarak yang dicari D, P, L bernilai positif. Oke, kita langsung ke contoh soal jarak titik ke garis per bidang. Nah, jarak titik 4,2 ke garis G ekuivalen 4x dikurang 3y ditambah 5 sama dengan 0 adalah rumus dari jarak titik ke garis, yaitu P sama dengan nilai mutlak dari A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan P sama dengan A nya 4 dikali X1 nya 4 ditambah B nya min 3 dikali 2 ditambah C nya 5 per akar A nya tadi 4 ditambah B nya negatif 3 kuadrat, sehingga P sama dengan 4 kali 4 16 dikurang 6 ditambah 5 per akar 16 ditambah 9, sehingga diperoleh P sama dengan 16 dikurang 6 10 ditambah 5 15 akar 25. P sama dengan 15 per 5. P sama dengan 3. Nah, jadi jarak titik ke garis, jarak titik 4,2 ke garis G ekuivalen 4x min 3y ditambah 5 sama dengan 0 adalah 3. Selanjutnya, jarak sebuah titik ke garis lurus di ruang. Pada jarak titik ke garis di ruang, kita misalkan titik T, X1, Y1, Z1, dan garis G tersebut berada di ruang. Menentukan jarak titik ke garis di ruang dengan menggunakan cara berikut. Yang pertama, buat bidang W melalui T yang tegak lurus garis G. Yang kedua, cari titik Q. Titik Q ini adalah titik tembus garis G pada bidang W. Yang ketiga, setelah dapat titik Q, maka hubungkan titik T ke Q sehingga terbentuklah sebuah garis lurus, yaitu garis TQ. Garis TQ adalah suatu garis yang tegak lurus garis Q, G, dan melalui titik T, sehingga panjang TQ adalah jarak titik T ke garis G. Untuk mencari panjang TQ, kita bisa menggunakan persamaan jarak antara dua titik, yaitu mutlak TQ sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Baik, ke contoh selanjutnya yaitu jarak titik ke garis pada ruang. Tentukan jarak titik 4,-5,3 ke garis lurus G ekuivalen 5 dikurang X dikurang 5 per 3 sama dengan Y ditambah 3 per min 4 sama dengan X ditambah 6 per 5. Nah, kita tentukan pada bidang W di koordinat P sama dengan X, Y, Z. Nah, W sama dengan A dikali X dikurang X1 ditambah B dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0. B sama dengan A nya 3 dikali X dikurang 4 ditambah B nya min 4 dikali Y dikurang negatif 5 ditambah 5 dikali Z dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita kalikan ini ke dalam sehingga diperoleh 3X min 12 3X dikurang 12 dikurang 4Y ditambah
20 ditambah 5Z dikurangi 15. Nah, yang angka ini kita jumlahkan sehingga diperoleh 3x min 4y plus 5 plus 5z sama dengan dikurang min 47 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari titik tembus dengan menggunakan persamaan parameter. G ekuivalen untuk x sama dengan x1 ditambah lambda dikali a, diperoleh x sama dengan 5 ditambah 3 lambda. Untuk y sama dengan y1 ditambah lambda dikali b, diperoleh y sama dengan min 3 dikurang 4 lambda. Untuk z sama dengan z1 ditambah lambda dikali c, sehingga diperoleh z sama dengan min 6 ditambah 5 lambda. Persamaan kedua, yang tadi yang persamaan pertama. Selanjutnya kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan 1, sehingga diperoleh g ekuivalen 3x min dikurang 4y ditambah 5z dikurang 47 sama dengan 0. Nah, untuk x, y, z nya kita ganti yang di persamaan 2 tadi, sehingga diperoleh w ekuivalen 3 dikali 5 ditambah 3 lambda dikurang 4 dikali min 3 dikurang 4 lambda ditambah 5 dikali min 6 ditambah 5 lambda dikurang 47 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan ke dalam sehingga diperoleh 15 ditambah 9 lambda ditambah 12 ditambah 16 lambda dikurang 30 ditambah 25 lambda dikurang 47 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan sehingga diperoleh 50 lambda dikurang 50 sama dengan 0. Nah, dapatlah lambdanya, lambda sama dengan 1. Sekian materi dari saya. Terima kasih.